Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hati Nurani dengan NIM 2310101 kelas PI1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam yang berjudul menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi miras, judi, dan pertengkaran menurut Islam, kemudian hukum, dampak dari ketiga hal tersebut jika kita tidak hindari, dan cara menghindarinya. Yang pertama, definisi khamar dalam Islam. Khamar adalah minuman yang memabukkan atau minuman keras. Orang yang mengonsumsi khamar dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya atau mabuk. Keharaman khamar juga disebutkan dalam hadis berikut yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hukum khamar. Seperti yang kita sudah lihat tadi hadis yang menyebutkan tentang haramnya khamar, di sini kita akan membahas alasan dibalik haramnya khamar. Yang pertama, khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, khamar adalah induk dari kekejian dan dosa paling besar. Barang siapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian dampak minum khamar dalam Islam. Yang pertama, ditegaskan bahwa khamar mengandung dosa besar. Kedua, mendatangkan laknat tidak hanya kepada peminum, tetapi yang terlibat dalam prosesnya. Ketiga, menghalangi ibadah karena dapat menghilangkan kesadaran dan menghalangi seseorang dalam mengingat Allah. Dan yang keempat, khamar termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Kedua, definisi judi dalam Islam. Al-maisir artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau yang sering disebut dengan berjudi. Sedangkan menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan berjudi. Selanjutnya hukum judi. Judi atau maisir secara tegas diharamkan dalam Islam. Dalil pengharamannya terdapat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Maidah ayat 90. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kemudian dampak judi dalam Islam. Pertama, judi dapat menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Yang kedua, kecanduan judi menyebabkan penelantaran tanggung jawab keluarga, memicu pertengkaran, dan dapat berakhir pada perceraian. Ketiga, judi dikategorikan sebagai perbuatan keji yang termasuk amal setan dan wajib dijauhi agar mendapat keberuntungan. Yang keempat, uang yang didapatkan dari judi adalah harta haram karena diperoleh dengan cara spekulasi atau keberuntungan dan kezaliman, bukan melalui usaha yang halal dan produktif. Ketiga, definisi pertengkaran dalam Islam. Pertengkaran dalam Islam adalah tindakan saling berselisih atau beradu argumen yang menimbulkan permusuhan dan termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah, karena bisa merusak hubungan sesama manusia dan menghilangkan kedamaian hati. Islam melarang pertengkaran dan pertikaian antar sesama manusia. Umat manusia diciptakan untuk saling mengenal dan bergaul satu sama lainnya. Selanjutnya, hukum pertengkaran. Dalam Islam, hukum pertengkaran atau permusuhan antar sesama muslim adalah haram jika melibatkan pemutusan hubungan atau tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, karena ini merusak ikatan persaudaraan. Dalam hadis berikut juga dijelaskan, yang artinya tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka berdua bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu juga berpaling, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dampak pertengkaran. Yang pertama, amalan ditangguhkan. Ampunan Allah ditunda bagi kedua pihak yang bertikai sampai mereka berdamai. Yang kedua, merusak agama. Permusuhan disebut sebagai pencukur agama karena dapat menghilangkan pahala kebaikan. Yang ketiga, dapat memutus hubungan jika mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Dan yang keempat, menyebabkan kerusakan sosial, memicu fitnah, ghibah, dan perpecahan. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara menghindari khamar, judi, dan pertengkaran dalam Islam. Cara menghindari khamar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat tujuan hidup.
Yang kedua, menjaga diri dari hal yang merusak dan tidak bermanfaat. Ketiga, mampu membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi keluarga untuk menghindari perilaku buruk. Selanjutnya, cara menghindari judi. Yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap bahaya judi. Kedua, menjauhi pergaulan dengan penjudi dan memilih teman yang baik. Ketiga, mencari rezeki yang halal dan bersikap qanaah atau menerima atas pemberian Allah. Dan yang keempat, memperbanyak istighfar dan memohon perlindungan Allah dari godaan judi. Dan yang terakhir, cara menghindari pertengkaran. Yang pertama, kendalikan emosi dan ego. Yang kedua, diam atau menjauh saat emosi memuncak. Yang ketiga, belajar memaafkan dan mengalah. Dan yang keempat, perbanyak istighfar. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.